Halo semua, perkenalkan nama saya Gita Sonia Simbolon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tools dan fungsi-fungsinya pada aplikasi Macromedia Flash. Sebelumnya kita harus tahu apa itu Macromedia Flash. Macromedia Flash atau yang dahulu bernama Adobe Flash adalah salah satu perangkat lunak komputer yang merupakan produk unggulan Adobe System. Adobe Flash sendiri digunakan untuk membuat gambar vektor maupun animasi gambar tersebut. Berkas yang dihasilkan dari perangkat lunak ini mempunyai file extension. Di sini, hal yang pertama kali kita lakukan adalah mengklik Create New, lalu mengklik Flash Document. Maka akan muncul lembar proyek yang akan kita gunakan untuk membuat suatu Macromedia Flash. Selanjutnya ada tools pertama, Tools Selection Tools. Ini berfungsi untuk memilih dan memindahkan objek. Selanjutnya ada Free Transform Tool. Ini berfungsi untuk mentransformasikan objek secara bebas. Selanjutnya ada Line Tool. Ini berfungsi untuk membuat garis. Lalu ada Pen Tool, berfungsi untuk menggambar objek, menambah atau mengurangi titik-titik garis pada gambar. Selanjutnya ada Oval Tool, berfungsi untuk membuat lingkaran. Selanjutnya ada Pencil Tool, berfungsi untuk menggambar secara teratur. Lalu ada Ink Bottle Tool, berfungsi untuk mewarnai atau menambah warna outline sebuah objek. Lalu ada Eyedropper Tool, berfungsi untuk mengambil warna suatu bidang gambar lain. Lalu ada Subselection Tool, berfungsi untuk memodifikasi titik-titik pada gambar. Lalu ada Gradient Transform Tool, berfungsi untuk mentransformasi suatu field objek. Lalu ada Lasso Tool, digunakan untuk memilih bagian suatu objek secara tidak teratur. Lalu ada Text Tool, berfungsi untuk menambahkan tulisan. Lalu ada Rectangle Tool, berfungsi untuk membuat kotak. Lalu ada Brush Tool, berfungsi untuk menggambar suatu objek dengan metode kuas. Selanjutnya ada Paint Bucket Tool, berfungsi untuk mengidentifikasi warna suatu objek. Lalu ada Eraser Tool, berfungsi untuk menghapus gambar. Lalu ada tools yang di bawahnya lagi, ada Stroke Color, berfungsi untuk memilih warna yang akan digunakan untuk mewarnai bagian pinggir atau tepi suatu objek. Lalu ada Fill Color, berfungsi untuk memilih warna yang akan digunakan untuk mewarnai bagian dalam suatu objek. Lalu selanjutnya ada Black and White, berfungsi untuk mengotomatisasikan pilihan warna black and white. Black untuk stroke color dan white untuk fill color. Selanjutnya ada No Color, berfungsi untuk menonaktifkan warna pada fill color. Objek yang dihasilkan akan transparan. Selanjutnya ada Sweep Color, menukar stroke color menjadi fill color atau sebaliknya. Lalu ada Hand Tool, ini berfungsi untuk menarik suatu objek. Ada Zoom Tool, berfungsi untuk menzoom tempat proyek kita. Lalu di sebelah kanan ada Color. Di sini kita dapat memilih warna sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu ada Library Untitled. Di sini akan terdapat tempat-tempat layer yang sudah kita buat atau tempat-tempat setiap objek yang kita tambahkan pada stage ini. Ini dinamakan stage. Lalu ada zoom-nya, kita bisa memperbesar dan memperkecil tampilan dari stage kita. Lalu di sini terdapat layer. Kita bisa menambahkan beberapa layer untuk membuat suatu media yang ingin kita buat. Lalu ada action. Di sini kita bisa menambahkan action-action apa saja dengan menggunakan programming untuk membuat action pada media yang akan kita buat.
Lalu ada properties untuk mengubah setelan dari stage kita sendiri, ada mengatur ukuran dan sebagainya. Lalu ada filters dan parameters. Lalu ada tools di atas juga yang berfungsi untuk yang pertama kita dapat mengimport media dan mengekspor media yang akan kita buat nanti. Lalu ada edit, ada view, ada insert, ada modify, ada text, ada comments, ada control, ada window help. Jadi sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.